Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosa besar ke-9, memutus hubungan kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1. Maksudnya jangan sampai memutus hubungan silaturahim. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullahu fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dituliskannya telinga mereka dan dibutakannya penglihatan mereka. Al-Quran Surat Muhammad ayat 22 sampai dengan 23. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-Nya dan takut kepada hisab yang buruk. Al-Quran Surat A'raf ayat 20 sampai dengan 21. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, dengan Al-Quran itu banyak orang yang disesatkan oleh Allah, dan dengan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya, dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 26 sampai dengan 27. Dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata qati'u rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutus ikatan rahim. Barang siapa memutuskan hubungan dengan kerabat yang lemah, mengisolir mereka, bersikap takabur terhadap mereka, dan tidak berbuat baik kepada mereka, padahal ia kaya sedangkan mereka fakir, maka ia termasuk kategori yang diancam dengan hadis ini, terhalang dari masuk surga kecuali jika bertaubat kepada Allah lalu berbuat baik kepada mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa mempunyai kerabat yang lemah lalu tidak berbuat baik dan mengalokasikan sedekahnya kepada selain mereka, niscaya Allah tidak akan menerima sedekahnya dan tidak akan memandangnya pada hari kiamat. Sedangkan barang siapa dalam keadaan fakir, hendaknya menyambung ikatan rahim dengan mengunjungi mereka dan selalu menanyakan kabar mereka. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sambunglah ikatan rahim atau kekeluargaan kalian walaupun hanya dengan ucapan salam. Beliau Rasulullah SAW juga bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyasil rahimah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya menyambung ikatan rahim atau kekeluargaan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisal wasilu bil mukafi walakinil wasilu alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Orang yang menyambung itu bukanlah mukafi, yaitu orang yang melakukannya jika kerabatnya terlebih dahulu melakukan hal itu kepadanya. Akan tetapi orang yang menyambung adalah orang yang jika kamu memutus hubungan darinya, ia menyambungnya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Anar rahmanu faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuh. Aku adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, dan dia adalah ikatan rahim. Barang siapa menyambungnya, aku pun menyambung hubungan dengannya. Dan barang siapa memutuskannya, aku pun memutuskan hubungan darinya. Ali bin Husain berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan orang yang memutuskan ikatan rahim atau kekeluargaan. Sesungguhnya aku mendapatkannya terlaknat dalam kitabullah pada 3 tempat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa ia mengadakan majelis untuk mengkaji hadis Rasulullah SAW. Dia berkata, aku merasa sesak dada kepada setiap orang yang memutuskan ikatan kekeluargaan atau rahim sampai orang itu pergi dari antara kita. Tidak ada yang beranjak pergi kecuali seorang pemuda yang duduk di bagian terjauh dari halaqah itu. Ia pergi ke rumah bibinya sebab sudah sekian tahun ia bermusuhan dengannya. Ia jalin kembali ikatan rahim itu atau kekeluargaan itu.
Keheranan bibinya bertanya, "Apa yang membawamu kemari, keponakanku?" Pemuda itu menjawab, "Sungguh aku tengah mengikuti majelis Abu Hurairah radhiyallahu an, salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku merasa sesak dada kepada setiap orang yang memutuskan ikatan rahim atau kekeluargaan sampai orang itu pergi dari antara kita." Bibinya lantas berkata, "Kembalilah ke majelisnya dan tanyakan mengapa demikian." Pemuda itu pun kembali ke majelis dan menceritakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an perihal sengketa antara dia dan bibinya. Dia bertanya, "Mengapa Anda tidak mau bermajelis dengan orang yang telah memutuskan ikatan kekerabatan atau rahim?" Abu Hurairah radhiyallahu an menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rahmat tidak akan turun kepada suatu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus ikatan kekeluargaan atau rahim." Diceritakan ada seorang laki-laki yang kaya menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Sesampainya di Mekah, ia menitipkan uangnya sebanyak 1.000 dinar kepada seseorang yang terkenal, dapat dipercaya dan solih sampai seusai wukuf di Arafah. Ketika ia telah menyelesaikan wukufnya, ia kembali ke Mekah dan mendapati orang yang dititipinya telah meninggal. Ia menanyakan perihal uangnya kepada keluarganya. Ternyata tidak seorang pun dari anggota keluarganya yang mengetahuinya. Orang itu pun mengadukan permasalahannya kepada para ulama Mekah. Mereka berkata, "Apabila separuh malam telah berlalu, mendekatlah ke sumur Zam-Zam, lihatlah dan panggil namanya. Jika ia termasuk penghuni surga, niscaya ia akan menjawab panggilanmu pada kali pertama." Maka orang itu mengikuti nasihat mereka, mendatangi sumur Zam-Zam dan memanggilnya. Namun tidak ada jawaban. Karenanya ia kembali kepada mereka, menceritakannya. Mereka berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami khawatir jangan-jangan temanmu itu termasuk penghuni neraka. Pergilah ke tanah Yaman, di sana ada sebuah sumur yang diberi nama Sumur Barhut. Katanya sumur itu berada di tepi jahanam. Lihatlah di waktu malam dan panggillah temanmu. Jika ia termasuk penghuni neraka, niscaya ia akan menjawab panggilanmu." Maka orang itu pun berangkat ke Yaman dan bertanya-tanya tentang sumur itu. Seseorang menunjukkannya dan ia pun mendatanginya di malam hari. Ia melihat ke dalamnya dan berseru, "Hai Fulan." Ia bertanya, "Di mana uang emasku? Aku tanam di bagian anu dalam rumahku. Aku memang belum memberitahukannya kepada anakku. Galilah, pasti kamu mendapatkannya." Suara jawaban itu. Orang itu bertanya lagi, "Apa yang menyebabkanmu berada di sini? Padahal menurut prasangka kami, kamu adalah seorang yang baik." Terdengar suara jawaban, "Aku punya seorang saudara perempuan yang fakir. Aku menjauhinya dan tidak menaruh belas kasihan kepadanya. Maka Allah menghukumku dan merendahkan kedudukanku seperti ini." Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan. Maksudnya memutuskan ikatan kekerabatan atau rahim seperti saudara perempuan, bibi, keponakan, dan yang lainnya dari antara kerabat. Kita memohon taufik kepada Allah untuk dapat mentaatinya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Demikianlah pembacaan kitab pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.